Selamat siang Bu Yendrika, selamat datang. Selamat siang Bu Berti. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Ibu. Baik ya, Ya, rekan-rekan di sekolah bagaimana kabarnya? baik semua. Alhamdulillah Oke, sehat gitu Ibu. Bu Berti oke. bagaimana? Sehat puji Tuhan, ya. Ya, Oke, terima kasih Bu Yendrika sudah datang di room ini untuk kita bisa ngobrol-ngobrol sebentar ya Bu. Kita nggak punya waktu lama, kurang lebih ya mungkin 15 menit nanti kita bisa ngobrol-ngobrol apa yang ingin dibicarakan Bu baik Bu Yendrika siang Berti. ini. Iya, siap. Oke, Bu Yendrika, terima kasih. Siang ini Bu Yendrika pengen cerita apa nih untuk yang tema yang kita obrolkan siang ini. Kemarin kita sudah pernah coaching tentang hal lain. Mungkin ini ada yang mau diomongkan, mau dibicarakan, atau mau diobrolkan dengan saya. Seperti itu. Silahkan Bu Yen. Baik Bu Berti, begini. Kebetulan saya kan ngajar di SMK Pelayaran Akpel nih, jadi Oke. kejuruan. Di tempat kami itu ada mata pelajaran umum dan mata pelajaran kejuruan. Nah, bagaimana ya Bu kira-kira supaya mata pelajaran profesi itu bisa digabungkan atau dikolaborasikan dengan mata pelajaran umum Bu? Itu yang ingin saya sampaikan. Kira-kira Oke. bagaimana ya Bu? Oke, oke. Berarti intinya ini Bu Yen pengen karena di SMK itu ada mata pelajaran umum, ada mata pelajaran kejuruan, seperti itu ya Bu ya. Lalu Iya, kolaborasinya itu seperti apa, gitu iya, kan ya? Oke, nggih. eh, kalau dari Bu Yenrika sendiri pengennya obrolan kita ini nanti goalnya atau tujuannya itu kira-kira mau seperti apa Bu? Pengennya itu untuk mata pelajaran yang umum itu bisa digabungkan jadi satu dengan mata pelajaran kejuruan Bu. Jadi misalkan kita laksanakan di lab secara bersama-sama gitu Ibu. Jadi mata pelajaran saya kebetulan kan matematika. Ya, Nah, oh. nanti bisa digabungkan dengan mata pelajaran kalau di tempat kami misalkan ilmu pelayaran data, mendata peta, dan sebagainya. Karena kebetulan matematika itu ada materi trigonometri, Bu. Oh betul Nah, betul. di tempat kami itu penerapannya biasanya untuk menghitung kedalaman laut antara kapal Hmm. itu dengan kedalaman laut kira-kira berapa pakai Oh, trigonometri seperti itu, Bu. oke, baik. Intinya berarti mata pelajaran itu mata pelajaran matematika khususnya itu agar kontekstual seperti itu ya Bu, agar Oke. sesuai dengan kompetensi dari siswa itu sendiri. Seperti itu, nggih. Iya, jadi kayak Ya. seperti terapan itu Ibu, gimana? Oke. Kalau begitu bagaimana Bu Yen itu sudah menerapkan pembelajaran kolaborasi atau penggabungan sendiri untuk saat ini? Untuk saat ini mungkin belum bisa maksimal ya Bu ya. Ya. Oke. Eee, Baru mungkin, passing grade-nya baru 4 mungkin Bu. Mhm. Ya 4 Mhm. atau 5 lah, Oke. gitu Bu. Jadi belum bisa maksimal seperti itu ya. Nggih. Oke. Lalu yang dimaksud dengan Bu Yen Rika tadi pengen menerapkan contoh konkret kontekstual itu yang bagaimana menurut Bu Yen Rika itu yang bisa dikolaborasikan dengan siswa itu? Misalkan nanti kalau lulus dia kan pasti juga praktek ya Bu, langsung bekerja Betul, pengennya. betul, iya. Jadi itu Kan bisa saling bekerja terkait. juga, Ya iya. kadang, Bisa kuliah, bisa bekerja. ya Oke. kadang tarunanya menanyakan, "Bu, kita gunanya belajar matematika nanti, Untuk dalam apa? bekerja Ya. terapannya seperti Mhm. apa ya, Bu, Oh, iya, ya?" iya, betul, Nah, betul, kalau betul. sejak dini kita sudah bangun Mhm, untuk kolaborasi antar mata mhm, pelajaran, mhm. itu insya Allah pembelajaran akan menyenangkan, Iya, seperti itu, Bu. Karena jadi lebih matematika itu makna. Iya. rata-rata tuh pada kayak momok, takut, nggak Oh, suka, gitu. betul, betul, betul. Iya, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada kolaborasi dengan kejuruan, padahal kejuruan itu kan sudah sesuai ya Bu ya. Itu mungkin uh, menurut Bu Jenika itu bisa menyenangkan seperti itu ya Bu ya. Nggih Oh nggih, Bu ya, Berti. betul. Kalau tadi Bu Yandika bilang levelnya masih kurang. Kira-kira nih
setelah ini Bu Yendika pengen levelnya itu jadi berapa? Ya paling enggak naik-naik sedikit 7 Bu, Gitu. soalnya Oh. KKM di tempat kami juga 7. Sesuai dengan KKM ya Bu? Oke, ya Iya. ya Bu. Oke, lalu rencana apa yang bisa Bu Yendika kira-kira terapkan untuk mata pelajaran umum supaya bisa berkolaborasi dengan mata pelajaran kejuruan ini Bu? Nanti rencana aksinya mungkin dengan cara mengadakan workshop atau IHT Workshop, di ini awal baik. semester itu Bu. Kemudian kegiatannya bisa juga membuat modul ajar Iya, sehingga capaian pembelajarannya itu bisa tercapai gitu iya, Ibu. bagus, bagus sekali Bu. Mm-mm. Lalu ada lagi yang bisa Kemudian bisa menyusun Mm-mm. proyek kolaborasi, Oh ya, ya terus kemudian melakukan pembelajaran Mm-mm. matematika di lab tadi Bu, Mm-mm. ya Ya, jadi ya, bisa menarik gitu, anak-anak senang mengikuti pelajaran, tidak monoton hanya satu mata betul, pelajaran, jadi bisa saling betul. kolaborasi gitu Ibu. Betul, iya. Oke, tadi ada beberapa hal, ada IHT atau workshop, ada modul ajar, atau ada proyek ya Bu ya. Iya. Kira-kira Bu Yen, proyek yang bisa dikembangkan untuk mendorong kolaborasi siswa dengan kejuruan itu akan dibuat seperti apa Bu Yen? Ya, nanti proyeknya itu kita laksanakan di laboratorium. Hmm, Kemudian prakteknya nanti kita kolaborasikan, misalkan menjangka peta. Kebetulan di tempat kami ada lab menjangka peta. Jadi oh saling ya, koordinasi, oh nek matematika itu pakainya trigonometri, oh menghitung betul, kubus, ya, itu Ibu. Jadi menarik gitu betul, betul. pembelajarannya. Oke, berarti banyak sekali ya Bu rencananya ada IHT, modul ajar, lalu ada proyek, lalu ada pembelajaran ikut kolaborasi pembelajaran di lab seperti itu ya. Kira-kira Iya. Bu ini rencana yang paling bisa dilakukan dalam waktu dekat ini Bu Yen akan memilih yang mana ini? Pertama ya kita menentukan kapan pelaksanaannya dulu Bu. Mungkin 1 bulan ke depan insya Allah saya akan koordinasi dengan guru mata pelajaran profesi, kira-kira waktu senggang kapan kita bisa ngobrol bareng dengan mereka, dengan teman sejawat juga, karena kebetulan guru matematikanya tidak hanya saya saja, Oh, berdua, jadi kita saling koordinasi bagaimana nanti menyusun proyek bersama-sama gitu Ibu. betul. Jadi nanti dalam waktu dekat ini akan menyusun proyek seperti itu ya Bu, yang bisa dikolaborasikan antara mata pelajaran umum dengan mata pelajaran kejuruan seperti itu. Jadi proyek itu bisa nanti dilakukan bersama-sama mungkin ya, sehingga nanti siswa semakin bisa menarik untuk belajar seperti itu. Itu yang dimaksud ya Bu. Iya. Oke, bagus sekali. Ya, lalu dari di titik ini Bu, apa yang bisa Bu Yen dapat dari percakapan dan obrolan kita hari ini? Banyak sekali Bu, terima kasih saya dengan Bu Berti ini dikolaborasikan untuk coaching ini, kelompok ini. Eh, Banyak sekali tadi kita bisa saling kolaborasi antara mata pelajaran umum dan profesi, kemudian kiat-kiat apa yang harus saya Betul. lakukan, Mm, seperti itu. Kemudian untuk tindak lanjut atau rencana aksinya tadi ada kegiatan pembuatan proyek, kemudian kita akan melaksanakan IHT, kemudian di dalam kegiatan IHT atau workshop itu nanti kita bisa membuat modul ajar di mana di dalamnya ada capaian pembelajarannya itu seperti betul. apa, jadi kita bisa saling koordinasi dengan mata pelajaran profesi yang lainnya gitu Bu. Luar biasa. Iya, bagus sekali Bu. Lalu kira-kira nih kapan nih Bu Yen akan mulai melakukan aksinya seperti itu dalam waktu dekat ini? Ya, kalau bisa secepatnya, Bu. Oke. Ya, Nah, ini biar kira-kira segera terlaksana Oh ya, bagus. dari Iya, memang seperti itu ya Bu. Langsung action. ya. Kira-kira nih Bu, kalau pembelajaran kolaborasi kan tentunya berhubungan dengan banyak teman lain. Kira-kira yang bisa mendukung Bu Yen untuk sukses melakukan pembelajaran kolaborasi itu kira-kira siapa Bu?
Yang pertama pastinya kepala sekolah nggih Bu, Ya. saya harus izin dulu kepada Ibu Kepala Sekolah, kemudian koordinasi dengan bagian wakaf guru-gurunya, Mhm. kemudian kaprodinya, Mhm. dan kemudian sama teman atau rekan sejawat kami di sekolah, kira-kira Mhm. bagaimana dengan rencana aksi saya dengan mengajarkan workshop atau Mhm. IHT tentang kolaborasi pembelajaran antara mata pelajaran umum dan Mhm. mata pelajaran kejuruan Kejuruan. seperti itu Oke. Ibu. Oke. Insya Allah mereka akan senang dengan apa yang kita sampaikan tadi di dalam coaching ini, mungkin akan senang dan gembira, mungkin Mhm. tertarik ya kan, karena selama ini sepertinya belum terlaksana untuk Belum, kegiatan iya. kolaborasi Oke. antara mata pelajaran umum dan mata pelajaran kejuruan gitu Ya, Ibu. oke, luar biasa Bu. Semoga nanti bisa segera direalisasikan sehingga pembelajaran matematika juga semakin menarik bagi siswa ya Bu ya, tidak Amin. menakutkan, dan siswa Amin. tentunya juga seperti yang Bu Yen tadi katakan, jadi pembelajarannya semakin asik dan menarik seperti itu. Oke, Iya. Bu Yen, karena mungkin waktu juga tidak lama kita melakukan ngobrol ini. Semoga bisa terlaksana lah Iya, Bu. ya, kira-kira Bu Yen nanti bisa apa namanya bisa ketemu ya seperti itu, Amin, sehingga iya. bisa melakukan yang seperti tadi yang sudah Bu Yen rencanakan. Jadi Bu Yen pengen merencanakan tadi ada IHT, lalu ada pembelajaran di lab, mungkin Bu Yen bisa sesuai dengan apa yang sudah Bu Yen susun seperti itu. Oke, Bu Yen, terima kasih banyak atas obrolannya siang ini. Saya tunggu cerita baiknya besok ketika sudah melaksanakan pembelajaran kolaborasi. Saya pengen juga dengar cerita dari anak-anak gimana reaksinya setelah pembelajaran itu bisa dikolaborasikan dengan mata pelajaran lain. Terima kasih banyak Bu Yen. Selamat siang dan sampai jumpa lagi. Ya, selamat siang Bu Berti. Selamat siang Bu Berti. Selamat siang Bu Yendrika. Iya, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Puji Tuhan, luar biasa, baik Bu. Alhamdulillah. Iya. Baik Bu Berti, kesempatan siang hari ini, mari kita ngobrol bareng nggih Bu nggih, ya Bu. Siap Bu. Kira-kira kita akan membicarakan tentang apa ya Bu siang hari ini? Oke, saya tuh punya unek-unek sebenarnya Bu ya. Kalau pembelajaran itu saya evaluasi pembelajaran saya sendiri seperti itu kok rasanya pembelajaran saya itu kurang ini ya, kurang apa istilahnya, kurang mengena untuk siswa. Karena pembelajaran saya itu khususnya kan saya itu mengajar matematika ya Bu. Kalau anak-anak itu sudah mendengar matematika itu rasanya kok sudah takut, malas seperti itu ya, karena memang hubungannya dengan angka-angka tidak menarik seperti itu. Jadi saya pengen anak-anak itu di pembelajaran matematika itu bisa menarik. Caranya itu supaya pembelajaran itu bermakna. Kami kan mengajar di SMK ya Bu, tentunya Ya. anak SMK itu kalau masuk di SMK itu pengennya ya sesuai dengan jurusannya, mata pelajarannya. Khususnya kalau di tempat kami itu ada kuliner. Ketika dia berbicara tentang kuliner itu akan semangat. Nah, saya pengen matematika itu juga bisa mereka dapatkan seperti itu. Jadi mereka bisa belajar kuliner itu juga sekalian matematikanya itu dapat gitu loh Bu. Jadi matematika itu bisa support di mata pelajaran kejuruan. Seperti itu, Bu. Nah, bagus sekali Bu Berti keinginannya karena memang betul matematika itu sebagai momok anak-anak biasanya gitu Betul. nggih, ya Bu. Iya, Bu. Iya. Kemudian dari apa yang disampaikan Bu Berti tadi, kira-kira kiat-kiat apa yang akan dilakukan Bu Berti? Mungkin yang sudah saya lakukan di kelas itu, saya mencoba untuk pembelajaran saya itu tidak fokus untuk
guru ya, guru yang mengajar, tetapi siswa lebih banyak berdiskusi. Dari situ saya melihat pembelajaran itu semakin berubah Bu, karena ada diskusi dari siswa, berkolaborasi seperti itu. Tidak sekedar mengerjakan tugas, tapi di situ juga ada interaksi dengan siswa. Jadi pembelajaran kolaborasi dari kejuruan itu memang belum maksimal saya terapkan, cuman dalam pembelajaran itu ada soal-soal yang saya kaitkan dengan mata pelajaran kejuruan. Misalnya kalau di tempat kami itu kan boga ya Bu, kuliner. Jadi saya hanya bisa memasukkan contoh-contoh soal yang berhubungan dengan kuliner. Misalnya anak itu bisa menghitung laba, rugi atau keuntungan maksimal, atau bagaimana meminimalisir kerugian seperti itu Bu. Tapi itu lingkupnya itu baru matematika seperti itu. Ya, baik Bu Berti. Kemudian tadi kan mengintegrasikan mata pelajarannya untuk mendukung mapel kejuruan. Nah, Betul, Ibu. saat ini kira-kira sudah maksimal apa belum Bu? Belum Bu, karena belum. iya, karena pengintegrasian sendiri itu yang saya lakukan itu belum berkolaborasi dengan guru-guru kejuruan, tetapi hanya saya mengambil contoh-contoh yang mirip saja seperti itu Bu, jadi belum maksimal. Oh ya, kemudian dalam keadaan seperti ini digambarkan kira-kira passing grade-nya nilainya berapa ya Bu? Masih rendah mungkin ya Bu, mungkin baru sekitar 4 sampai 5. Oh gitu, ya nggak apa-apa. Mungkin dari kita ngobrol bareng ini nanti ada solusi yang kira-kira apa sih yang akan kita lakukan. Kemudian kira-kira Bu Berti itu pengennya capaiannya sampai passing grade berapa Bu? Ya. Tadi kan 4 Iya, ya. betul, iya. Nah ini nanti setelah kita ngobrol bareng kira-kira pengennya yang dicapai kolaborasinya antara mata pelajaran umum dan kejuruan itu bisa tercapai kira-kira poinnya berapa? Iya, karena ini baru mencoba dan mungkin baru buat kami semua, ya mungkin saya tidak menarget untuk tinggi Bu, mungkin di angka berapa ya, angka 6 sampai 7 mungkin cukup. Oh iya. Iya. Iya Bu Berti. Kemudian bagaimana rencana untuk mengintegrasikan pembelajaran kolaborasi ini Bu kira-kira nantinya biar bisa tercapai passing grade 7 itu tadi? Ya mungkin pertama mungkin kami mencoba untuk kumpul bareng dulu dengan guru-guru kejuruan mungkin ya Bu, mungkin di awal tahun mungkin bisa melakukan IHT atau workshop, atau kalau mungkin kan itu acara workshop dan IHT itu merupakan acara besar. Kalau misalnya tidak belum terjangkau, mungkin kami bisa melakukan diskusi bareng, misalnya kumpul bareng di sekolah, mungkin pada saat ada jam-jam kosong atau jam-jam sedang tidak mengajar, mungkin kami bisa bareng-bareng itu melihat CP-nya, capaian pembelajarannya di mata pelajaran kejuruan, supaya kami juga bisa mengintegrasikan mata pelajaran matematika, khususnya yang saya ampu itu apa sih yang masuk dalam kejuruan itu, bagian yang mana, supaya saya bisa memberikan untuk siswa seperti itu Bu. Ya, baik Bu Berti. Kemudian untuk di kegiatan IHT tersebut, kira-kira jenis proyek kolaborasi yang bagaimana yang dapat mendorong kolaborasi antara mata pelajaran umum dan kejuruan tadi Bu? Oke, kira proyeknya gimana Bu? Ya, kalau saya punya pandangan, saya pengen semua guru itu bisa terlibat dalam satu proyek. Mungkin proyeknya itu kalau tempat kami, karena kami juga mempunyai kuliner, mungkin kewirausahaan ya Bu ya, yang selama ini mungkin kewirausahaan itu berdiri sendiri di mata pelajaran kejuruan. Mungkin kewirausahaan itu bisa kami kemas dalam satu proyek sehingga mata pelajaran yang lain, guru-guru lain itu bisa masuk
Misalnya proyek kewirausahaan itu kan anak-anak itu bisa memproduksi suatu barang, lalu bisa menjualnya, seperti itu kan Bu. Jadi mungkin dari matematika nanti kami menilai atau memberikan materi tentang bagaimana mencari keuntungan yang maksimal, seperti itu. Atau mungkin dari informatika, dari digital itu bisa anak-anak itu diajari membuat iklan atau membuat poster iklan makanan yang bagus, bisa juga di media sosial seperti itu. Lalu dari guru-guru bahasa Indonesia itu juga support untuk menyusun proposalnya. Lalu juga mungkin guru bahasa Inggris juga bisa support ketika anak-anak itu presentasi. Bayangan saya seperti itu, Bu. Wah, sangat luar biasa Ibu. Semoga dengan rencana Bu Berti tadi passing grade 7 nanti bisa terlampaui gitu ya Bu ya. Semoga. Kemudian rencana mana yang paling bisa dilakukan dalam waktu dekat ini Bu kira-kira? Untuk waktu dekat ini mungkin kami akan kumpul bersama dengan guru-guru semua untuk menyusun proyek, Bu. Proyek yang bisa dikolaborasikan seperti itu. Ya, baik Bu Berti. Kemudian kira-kira siapa saja yang akan dilibatkan dalam berkolaborasi saat menjalankan kegiatan ini nanti Bu kira-kira? Baik. Nah, ini Bu yang akan saya pikirkan, karena kan saya tidak mungkin bisa berjalan sendiri dengan rencana saya ini. Tentunya kami juga harus mempunyai dukungan. Pertama mungkin dari kepala sekolah itu harus kami izin pertama kali itu di kepala sekolah. Mungkin nanti yang kedua di Wakakur, karena memang Wakakurikulum ini nanti kan yang menurut kami itu yang akan menyusun materi, menyusun jadwal penjadwalannya, mau mulai kapan, mau dilaksanakan kapan, terus durasinya berapa lama, mungkin kan di Wakakurikulum. Lalu yang penting juga itu di Kaprodinya, kepala program studinya, seperti itu, karena beliau ini yang punya proyek yang akan dikembangkan itu kan dari jurusan, dari mata pelajaran kejuruan seperti itu Bu. Jadi mata pelajaran umum kan nanti ngikut seperti itu. Apa sih proyeknya dari kejuruan yang menjadi kewirausahaan, misalnya apa, temanya apa, nanti kami mengikuti. Jadi mungkin dalam waktu dekat ini kami mulai sounding-sounding mungkin ke teman-teman. Yuk kapan bisa kumpul bareng-bareng membicarakan tentang proyek. Begitu Bu Rika. Ya, baik Bu Berti, sangat luar biasa ini ide-idenya atau rencananya yang akan dilaksanakan. Kemudian bagaimana Bu Berti itu bisa memastikan bahwa kegiatan dapat berjalan sesuai waktu yang ditetapkan Ibu? Kira-kira bagaimana untuk memastikan kegiatan tersebut? Ya, harusnya bisa ya Bu ya, karena proyek ini kan terjadwal seperti itu. Kami akan menyusun jadwal proyeknya mulai dari awal perencanaan, lalu nanti ada pemantauan berapa lama, lalu nanti ketika sudah jadi itu mereka presentasi dan kami guru-guru semua juga akan mengadakan penilaian. Mungkin seperti itu Bu. Ya, baik Bu Berti, semoga bisa terlaksana kegiatan kolaborasi dengan guru profesi itu berjalan lancar ya Bu Berti ya. Ya, pokoknya terus semangat dan jangan ragu untuk saling berkolaborasi dan berdiskusi Bu. Iya. Ya. Oke, terima kasih Bu Rika. Kita cukupkan untuk diskusi hari ini Bu Berti. Semoga kita terus semangat, sehat selalu gitu. Ya, terima kasih banyak Bu Rika atas obrolan ini. Saya juga menjadi semakin percaya diri mungkin ya. Kemarin itu baru diangan-angan, tapi dengan obrolan ini saya menjadi semakin mantap seperti itu. Terima kasih sekali lagi Bu Rika. Ya, sama-sama Bu Berti. Terima kasih.